Kita sering lihat tuh di beberapa tempat tuh ada ramalan-ramalan zodiak. Ramalan bintang ya. Libra hari ini asmara menyenangkan, kesehatan, hindari hujan, misalnya gitu kan Bang. Rezeki lari ke arah selatan, misalnya begitu. Itu kan ada banyak sekali. Banyak yang bertanya sebenarnya kita bagaimana menyikapi zodiak itu? Apakah ramalan itu benar? Kan itu yang jadi pertanyaan. Halo kawan UGM, senang sekali kembali saya Satria Nugraha bisa menjumpai kawan UGM di mana saja Anda berada dalam UGM Podcast. Nah, UGM Podcast edisi kali ini kita akan mengangkat satu tema yang menurut saya cukup menarik, unik dan mungkin sebagian orang belum banyak yang tahu yang akan kita bahas soal ini. Nah, yaitu kita akan bicara soal zodiak, weton dan juga sains. Sudah hadir di studio Humas UGM pakar filsafat Jawa, sekaligus beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Kerjasama dan Alumni, Bunda Dr. Iva Aryani SSM Hum. Halo Mbak Iva, gimana kabarnya? Baik Bang, saya deg-degan Bang ketemu. Gimana Bunda Iva? Sehat selalu ya Mbak Iva ya? Alhamdulillah sehat Bang. Oke, di sela-sela kesibukan Mbak Iva, kita berbincang soal banyak orang mungkin tidak banyak memperbincangkan, tapi sering melakukan dan sebagian juga percaya. Topiknya adalah soal zodiak, weton dan sains. Mungkin sebagai pengantar Mbak Iva bisa memberikan gambaran pada kawan UGM nih soal ini. Oke. Ngomong tentang zodiak dulu ya. Oke. Kan kalau sekarang kita sering lihat tuh di beberapa tempat tuh ada ramalan-ramalan zodiak. Ramalan bintang ya. Libra hari ini asmara menyenangkan, kesehatan, hindari hujan, misalnya gitu kan Bang. Rezeki lari ke arah selatan, misalnya begitu. Itu kan ada banyak sekali. Banyak yang bertanya sebenarnya kita bagaimana menyikapi zodiak itu? Apakah ramalan itu benar? Kan itu yang jadi pertanyaan. Saya tidak akan menerangkan zodiaknya secara lebih dalam karena di situ kan ranahnya teman-teman astrologi ya. Cuma begini, kalau saya melihat dari sisi filsafat ya, bahwa alam manusia, alam itu termasuk termasuk antariksa, tumbuhan, bumi, segala macam itu ya Bang ya. Itu kan ada harmonisasi, itu yang diyakini oleh kita semua. Ada harmoni antara makro dan mikrokosmos. Alam dan manusia itu selalu ada harmoni. Dan itu saling berkaitan. Jadi zodiak itu kalau saya tidak salah tangkap dan saya tidak salah tahu, itu kan rasi bintang. Jadi misalnya pada bulan ini sampai ini tarikan rasi bintang yang ada di angkasa itu membentuk seperti Leo, membentuk seperti Pisces, Capricornus kan gitu ya. Nah, sehingga orang yang lahir di bulan-bulan itu dianggap bersenyawa, berkolaborasi, ada harmoni dengan rasi bintang itu. Gitu Bang. Tadi kan saya bilang nih, makro mikrokosmos itu saling terikat, tidak terpisah. Jadi ada harmoninya. Jadi gitu. Oh, berarti yang lahir di bulan ini itu mendapatkan aura, mendapatkan energi dari rasi bintang yang berbentuk ini. Nah, kemudian dari situlah orang dikatakan punya zodiak itu, zodiak Libra, zodiak ini, dan biasanya kalau rasi bintang yang terbentuk itu rasi bintang Leo misalnya, orang karakternya itu biasanya begini gitu. Jadi sebenarnya hubungan antara zodiak karakter itu kalau menurut saya lebih ke sana. Bahkan kemarin ada penelitian terbaru ini Bang yang saya sempat baca tentang zodiak. Karena kan memang sekarang ini evolusi bumi dan matahari itu sudah bergeser gitu ya kalau menurut para saintis, sehingga zodiak itu sudah tidak lagi pas dengan batasan waktu. Jadi misalnya yang bulan ini sampai tanggal sekian bulan ini sampai tanggal sekian bulan ini tuh zodiaknya Libra misalnya. Ternyata ya karena ternyata ada pergeseran bumi dan matahari yang membuat itu sudah mulai bergeser. Jangan-jangan nanti bisa pindah zodiak ya? Bisa jadi kalau dari sisi itu ya, kalau dari pergeseran itu. Nah, itu yang terjadi dengan zodiak, Bang. Oke. Nah, ini kaitannya dengan filsafat Jawa. Nah, ini dikaitkan itu. Oh, ada istilah ilmu titan, weton dan lain sebagainya. Ini korelasinya seperti apa ini? Jadi sebenarnya begini. Kalau kita berbicara filsafat itu ya, filsafat barat, katakanlah kalau kita ngomong filsafat Jawa itu filsafat timur ya Bang ya.
Barat dan Timur itu kan sebenarnya ada kesinambungan nilai filosofinya, cara berpikir filsafatnya. Meskipun banyak yang bilang kalau filsafat Barat itu lebih ke looking for wisdom, tapi kalau filsafat Timur itu looking for perfection. Ada yang bilang begitu. Tetapi kalau menurut saya tidak terlalu suka memisahkan Barat dan Timur. Karena begini, semua itu ada hubungannya, Bang. Itu tadi kita bicara zodiak itu kan sudut pandang Barat, ya. Nah, kalau dari sudut pandang Timur, terutama budaya Indonesia, budaya Jawa, kita juga mengenal istilah itu. Tetapi kita mengenalnya dengan istilah weton. Jadi begini, Bang. Filsafat itu ya, filsuf itu kan ada berbagai macam. Banyak filsuf yang punya teori-teori. Ada filsuf yang punya teori bahwa hidup itu serupa dengan konsep bilangan. Kenal Pythagoras, Bang? Oke. Masih ingat rumusnya, Bang? Lupa, Bu. Nah, Pythagoras itu kan sebenarnya juga filsuf yang dia menekankan bahwa hidup itu penuh dengan konsep bilangan. Dia mengukur segala sesuatu dengan angka lah, kurang lebih begitu. Nah, ini sebenarnya sejalan dengan konsep Jawa. Jadi di dalam filsafat Jawa itu juga ada konsep perhitungan angka itu, tapi kita menyebutnya petungan. Nah, petungan itu sebenarnya kalau kita tarik lagi lebih kepada ilmu titen atau niteni, Bang. Tahu nggak, Bang, titen atau niteni itu menerka dengan ini ya. Membaca situasi. Misalnya nih, kalau lihat binatang-binatang pada turun dari gunung, wah berarti sebentar lagi mau ada gempa karena suhu panas, umpama seperti itu ya. Atau ini kok suhu sudah mulai panas nih, berarti sebentar lagi hujan. Atau kalau binatang-binatang melata sudah mulai keluar, itu berarti nanti akan ada. Nah, itu kan sebenarnya ilmu titen. Jadi masyarakat di Jawa, saya rasa tidak cuma di Jawa ya, di Indonesia, di budaya Timur itu kuat sekali dengan ilmu titen itu. Nah, itu ilmu titen itu kalau dalam filsafat kita juga sering menyebutnya epistemologi Jawa, filsafat pengetahuan. Jadi ini sebenarnya pengetahuan, tapi pengetahuan tradisional masyarakat. Dan bukan hanya ada di Jawa sebenarnya, Mbak Iva, ada di seluruh ada. Cuma namanya saja. Tapi kalau di sini weton, kemudian titen, tapi di daerah lain mungkin ada tapi istilah berbeda. Betul. Jadi gitu. Nah, titen atau niteni atau pitungan ini kalau dalam masyarakat suka dipakai untuk menghitung banyak hal. Menghitung kelahiran, jodoh, membuat rumah, betul. Mau pergi keluar rumah, bepergian atau mau bertani. Itu juga kan. Jadi sebenarnya ilmu pengetahuan tradisional itu kayak gitu. Itu sebenarnya sudah epistemologinya orang zaman dulu, sudah punya perhitungan sendiri. Sudah ada hitungannya dan pengalamannya sudah pernah. Iya, betul. Memang lebih didasarkan pada empiris, lihat pengalaman. Terus ada yang misalnya petungan untuk bisnis. Kalau memulai buka usaha, paling baik itu hari ini. Nah, itu kan juga termasuk ada petungan. Liburnya kapan? Nggak boleh memulai buka usaha di hari ini. Misalnya itu kan sebenarnya petungan. Apakah kalau kita lihat di jalan-jalan, misalnya setiap malam Kamis hampir di banyak jalan itu warung bakmi atau nasi goreng pada tutup, jangan-jangan pakai itu juga, Mbak Iva? Mungkin. Karena sebenarnya gini, petungan itu kan juga untuk mengharmonisasikan hidup ya. Kalau kita misalnya hidup kerja terus gitu. Nah, kapan istirahatnya? Jadi tetap ada masa-masa di mana kita itu harus narik diri dulu dari kehidupan duniawi nih. Nah, itu termasuk hal kayak gitulah dikaitkannya. Sebenarnya sama ajaran-ajaran filsafat Jawa, ajaran agama juga ada kayak gitu, Bang. Nah, ini sebenarnya ilmunya cukup tinggi ya, para pendahulu masyarakat khususnya di Jawa atau di Indonesia. Kira-kira masih cukup relevankah gitu untuk diterapkan atau mungkin bahasa sekarang diuri-uri oleh penerusnya begitu? Pasti kalau kita mau menerapkan atau ngeri-uri pertanyaannya ilmiah nggak sih? Nah, gitu kan, Bang? Iya. Tuh kalau nggak ilmiah, buat apa kita teruskan kan gitu? Betul. Ya. Nah, cuma sebelum sampai ke sana, saya mau cerita dulu tentang weton ini. Bagaimana weton itu cara bekerjanya, gitu ya, Bang ya. Jadi begini, weton itu hari lahir. Jadi kalau di dalam budaya masyarakat Jawa itu kita mengenal hari lahir itu dihitung 2 hari dan pasarannya. Hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu harinya. Tapi di dalam tanggalan Jawa juga kita mengenal pasaran Wage, Kliwon, Legi, Paing, Pon. Itu pasarannya. Itu digadukkan, Bang. Diketemukan antara hari dan pasarannya itu diketemukan. Nah,
Sebenarnya masyarakat Jawa, budaya Jawa atau filsafat Jawa itu mungkin kalau saya bilang nggak jauh beda dengan Pitagoras yang kemudian selalu, bukan selalu, lebih banyak mengukur juga dengan angka, bagaimana perhitungan-perhitungan gitu ya, perhitungan petung tadi. Nah lalu kemudian di dalam kosmologi Jawa ini kan kita mengenal ini ada hari, ada pasaran. Nah ini diketemukan Bang. Misalnya hari lahir hari Minggu, itu kan ada angkanya ya. Kalau hari Minggu itu sudah ada patokan angkanya 5, angkanya 4, angkanya sekian-sekian gitu. Hari Minggu itu angkanya 5. Lalu Pasarannya? Kliwon misalnya Kliwon itu 8. Minggu Kliwon itu dijumlahkan. 5 tambah 8. Berapa 5 tambah 8 Bang? 13. Pinter. Oke. 13. Lalu biasanya dalam hitungan Jawa itu 13 itu nanti dilihat makna ya? ada maknanya. Jadi misalnya begini, orang yang kalau dijumlahkan 11 itu nanti di situ dipercaya sebagai lakune setan. Lakune setan itu artinya gini Bang. Orang yang selalu ela-elu. Jadi begitu ada trennya begini ikut, trennya begini ikut. Dan orang seperti ini dalam petungan Jawa, petungan filsafat Jawa nggak bisa jadi pemimpin. Apa tadi namanya? Dalane setan. Lakune setan. Lakune setan. Ini umpama Mirip-mirip, ya. ya. Yang biasanya hitungan nomor 11 kalau dijumlahkan jadi 11 itu masuk kategori lakune setan wong ini. Atau misalnya yang kalau dijumlahkan 14 itu lakune bulan. Itu saya Bang. Pribadi. Weton ya. saya itu Oke. kalau dijumlahkan 14 jadi lakune bulan. Lakune bulan itu apa? Selalu menjadi pencerah. Kan? Paling bagus kan ini, bukan? makanya saya sebutkan biasa saya Bang. Jadi Oke. pencerah, selalu memberikan pencerahan misalnya. Ada orang yang misalnya kalau dihitung 16 itu lakune bumi. Lakune bumi itu kayak sifat bumi Bang, mengayomi. Jadi orang kalau berada di dekat orang itu selalu merasa ayem, ya. tenang gitu. Nah masing-masing orang itu kemudian muncul karakter-karakter berdasarkan weton itu yang dipercaya oleh masyarakat Jawa. Nah, masalahnya kalau yang dapat nomor 11 tadi itu atau nomor berapa tadi itu Nah itu bagaimana karakter. itu? Jadi begini. Itu? Nah jadi kan ada orang yang kalau dijumlahkan tuh ternyata aduh ini ternyata hasilnya negatif nih. Bukan negatif sih, nggak terlalu bagus gitu. Misalnya ada lagi orang yang ini kalau diketemukan ini hasilnya nanti dia sakit-sakitan misalnya gitu kan. Ada. Itu maka di dalam filsafat Jawa kita juga mengenal ada istilah laku. Bisa nggak itu diatasi? Bisa, laku. Lakunya dengan cara apa? Dalam budaya Jawa kita mengenal misalnya poso apit. Untuk menghilangkan itu ya? Menghilangkan itu. Okay. Jadi poso apit itu misalnya lahirnya di Senin, dia hari Minggu dan hari Selasanya puasa. Gitu. Puasa. Lalu kemudian selain poso apit kita juga mengenal ada laku manembah. Laku manembah itu kita kayak laku seperti itu tetapi masih di dalam rumah Bang. Maksudnya begini misalnya untuk menghilangkan hal-hal yang buruk dalam diri saya mau pantang selama seminggu saya nggak makan garam misalnya. Atau hanya putih itu apa? Ya Putih bisa gitu ya? mutih, bisa mutih, bisa ngerowot. Dalam budaya Jawa kita juga mengenal gitu ya ngerowot. Pokoknya selama sebulan saya makan umbi-umbian aja. Atau saya mau poso ngalong selama sebulan saya niat mau poso ngalong itu makan buah-buahan. Polo gumantung yang bergantung. Misalnya seperti itu. Itu ada banyak laku yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Termasuk juga itu tadi kan laku manembah yang dilakukan sendiri di dalam rumah, bisa juga topo broto. Topo broto itu kalau orang zaman dulu dilakukannya dengan misalnya pergi ke hutan, bertapa di sana, pergi ke menepi ya istilahnya. iya, pokoknya menarik diri dari hingar-bingar itu. Iya. Sebenarnya apa sih itu gitu kan, baik atau enggak? Kalau saya melihat nih kita lihat saja hubungannya dengan agama ya. Di dalam agama Islam misalnya yang saya pelajari, kita juga ada masa-masa itu. Masa-masa puasa di mana kita harus mengendalikan hawa nafsu, kita harus mengendalikan emosi, kan gitu Bang. Jadi sebenarnya proses lakunya orang Jawa itu nggak jauh berbeda dengan proses pengendalian diri. Jadi misalnya orang yang tadi dia dalam hitungan weton itu sudah dinilai dalam tanda kutip ya, dinilai bahwa ini orang yang rezekinya seret misalnya gitu ya. Berarti saya nggak punya rezeki dong, pasrah. Enggak. Lalu kemudian ada laku yang harus dilakukan untuk kita lebih introspeksi, mendekatkan diri pada Tuhan, dan nanti kemudian bisa mengubah nasib seseorang. Jadi di dalam budaya masyarakat Jawa optimisme itu tetap ada. Kita bisa mengatasi semua hal Sebenarnya itu. para pemikir
dahulu itu sudah memikirkan juga solusi ya, Iya, untuk menyelesaikan iya. persoalan atau problem hitung-hitungan tadi itu ya, Mbak ya. Betul, betul, petungan itu. Dan itu tadi yang saya, ini kaitannya misalnya dengan jodoh ya Bang ya. Saya kan bilang tadi bahwa di dalam kepercayaan kosmologi Jawa itu juga ada sistem harmonisasi Bang. Manusia dengan alam itu harmoni. Kita itu nggak pisah dengan alam gitu. Makanya kalau dalam ilmu lingkungan kita mengenal ABC, abiotik, biotik, culture, itu jadi satu, nggak bisa lepas. Kita dengan alam itu pasti selalu bersinergi. Nah, sinerginya itu apa? Kadang-kadang begini Bang, masing-masing orang tuh kan punya aura, gitu ya, kayak aura, energi lah gitu ya. Energi yang ada dalam tubuh saya kalau ketemu dengan energinya Abang itu mungkin bisa menyatu, bersinergi, tetapi mungkin juga bisa bertolak belakang. Iya. Kalau bertolak belakang jadinya kita ribut terus Bang kalau ketemu misalnya. Umpama seperti itu. Nah, kenapa petungan itu di dalam sistem perjodohan di Jawa dihitung ya karena itu. Ini yang hitungan wetonnya nih Abang nih, misalnya dengan saya mau dihitung-hitung nih Abang yang hitungan wetonnya begini ketemu dengan saya yang hitungan wetonnya begini. Nah, ini kalau ditemukan nggak pernah bisa akur nih. Nah, jadi orang tua-tua itu ngitungnya begitu. Itu kan Sudah sebenarnya jauh ya mereka memikirkan itu ya. itu sebenarnya ilmu titen. Dan sebenarnya kan secara nalar pun kita juga tahu nih orang yang sifatnya keras berumah tangga dengan orang yang sama-sama keras ya pasti ribut terus misalnya begitu. Orang yang slow ketemu dengan orang slow ya kapan ngegasnya kan gitu kan Bang. Nah sebenarnya itulah ilmu titen, bagaimana kosmologi Jawa menjabarkan, memaknai makna petungan, weton dan lain sebagainya itu. Nah sebenarnya kalau kita lihat lagi yang tadi laku tadi ya Bang ya. Laku itu sebenarnya untuk apa? Laku itu untuk kita juga memberikan penghormatan pada gini. Dalam masyarakat Jawa kita percaya bahwa dalam kehidupan kita itu ada sesuatu yang lain yang mengikuti hidup kita. Itu saya rasa nggak cuma di Jawa ya. Kita juga mengenalkan dalam agama ada malaikat yang selalu ngikuti kita kemana aja. Di dalam tradisi Cina, filsafat Cina juga ada katanya tuh misalnya saya sionya naga gitu ya, itu berarti dalam sekitar saya ini ada naga kecil yang mengikuti gitu kan, kepercayaannya gitu yang selalu membantu. Nah kalau di dalam Jawa kita mengenal misalnya kita laku dan lain sebagainya itu ngemong sedulur batin Bang namanya. Siapa sedulur batin? Sedulur batin itu Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Nah ini kawan UGM pasti pada bertanya-tanya apa itu ini? Apa itu? Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Jadi gini, kalau orang lahir, orang mau lahir tuh, itu kan mesti keluar dulu air ketuban, keluar dulu lahir dulu. Setelah itu baru bayinya, setelah itu baru plasentanya atau ari-arinya itu. Nah, yang dalam masyarakat Jawa mereka itu tuh semua punya harmoni, punya hubungan dengan kita manusia. Saat saya lahir dulu air ketuban saya keluar, saya lahir, lalu kemudian ada plasenta yang mengikuti, itu mereka itu melindungi hidup saya pada waktu saya dalam kandungan, ya kan Bang? Betul. Itu kan melindungi banget itu. Nah, itu tidak boleh kita lupakan begitu saja jasa si Kakang Kawah Adi Ari. Makanya disebut Kakang Kawah Adi Ari karena lahir kakak kan, Kakang itu kakak ya, lahir duluan baru kita, baru adiknya itu Ari mengikuti. Nah, sebenarnya dalam masyarakat Jawa kita meyakini bahwa ada sesuatu, ada sosok, bukan sosok secara fisik ya Bang ya, non fisik yang mengikuti kegiatan kita, mengikuti keseharian kita, atau mungkin ada juga yang menyebutnya kodam atau apalah gitu ya. Dan itu dalam budaya lain-lain juga banyak tuh kepercayaan ada begitu. istilah lain mungkin ya mereka. Nah, bagaimana kita mensinergikan itu supaya semua itu baik, maka kemudian tadi dengan laku tadi. Jadi nanti saat kita sudah melakukan laku-laku spiritual seperti ya kita puasa, kita menjalani pantang, kita melakukan beberapa aktivitas-aktivitas ritual begitu ya. Ritual dalam arti begini ya, ritual misalnya kayak puasa, pantang, terus saya punya nazar saya mau begini, poso apit dan lain sebagainya, itu untuk mendekatkan kita dengan Kakang Kawah Adi Ari sehingga seluruh langkah jalan kita itu akan selalu mendapatkan iringan. Itu kalau dalam filsafat Jawa. Tapi sebenarnya kalau kita tarik di dalam logika agama ya namanya orang puasa, lalu kemudian orang tirakat gitu ya, tirakat mendekatkan diri pada Tuhan, mencoba menghilangkan segala macam hawa nafsu, itu kan sesuatu hal yang baik untuk mendewasakan.
gitu. Tapi itu berarti secara apa istilahnya spiritual gitu ya. Tidak terkait dengan penempatan apa ari-ari tadi. Biasanya kan kemudian ari-ari ditanam di mana Depan di rumah. depan rumah. Tapi sekarang zaman pengetahuan modern malah ada yang disimpan, katanya itu justru malah untuk penyakit-penyakit tertentu itu bisa membantu gitu ya katanya ya. Saya juga suka tidak tahu itu, tapi saya pernah baca. Tapi memang begitu. Jadi masyarakat Jawa masih menghormati ari-ari itu sebagai saudara kita gitu, saudara anak bayi yang baru lahir itu. Atau juga kalau dalam masyarakat Jawa kita mengenal, pernah dengar nggak Bang istilah sedulur papat limo pancer? Pernah dengar? Tahu? Enggak Belum. Menarik Bang, jujur Abang. Jadi sedulur papat lima pancer itu kayak arah mata angin tuh Bang, utara, selatan, barat, timur gitu. Jadi sebenarnya manusia itu diikutin oleh kayak arah mata angin itu, maka disebut sedulur papat. Saudara kita itu ada 4 hal itu. Lain dengan sedulur apa itu Sinarawedi itu ya? Lain ya? Lain lagi Bang. Nah kalau sedulur Sinarawedi itu kan memang saudara dekat itu ya. Kalau ini sedulur papat limo pancer itu adalah sesuatu yang melingkupi kehidupan kita. Ada utara, selatan, barat, timur. Yang utara itu sering diistilahkan dengan segoireng. Segoireng itu tali pusat kita itu. Tali pusat orang pada waktu kita lahir, bayi lahir, kan pasti ada tali pusatnya. Maka itu juga termasuk saudaranya si limo pancer-pancer itu yang di tengah kita. Kita yang di tengah itu. Lalu misalnya di selatan, arah selatan itu yang menjaga kita adalah sego abang. Sego abang itu adalah darah yang dikeluarkan oleh ibu kita pada waktu melahirkan. Lalu kemudian dari sisi sebelah timur itu yang menjaga adalah sego putih. Sego putih itu kakang kawah tadi. Lalu yang dari sisi sebelah baratnya itu ada sego kuning Bang. Sego kuning itu apa? Ari-ari atau plasenta. Jadi sebenarnya dalam kepercayaan masyarakat Jawa, kosmologi Jawa itu hidup kita itu dikelilingi oleh hal-hal yang itu bisa membantu menjaga kita, menjaga kehidupan kita kalau kita bisa berlaku baik. Artinya begini, kalau kita kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik dan lain sebagainya, dipercaya sedulur papat limo pancer itu akan menjauh. Sedulur papat, sehingga tidak ada penjagaan dari untuk kita. Tetapi kalau kita melakukan laku tadi, misalnya laku itu kita puasa, kita menjalankan poso mute, ngerowot, segala macam hal baik tadi, poso apit misalnya, maka itu akan mendekatkan sedulur papat limo pancer yang kemudian itu akan menjaga langkah kita ke depan. Berarti mengoptimalkan potensi itu melalui tadi itu ya? Ya. Laku tadi itu ya. Tapi ada satu hal nih yang mau saya luruskan. Apakah berarti benar-benar kita itu sebenarnya kalau logika modernnya mungkin ya itu begini ya. Namanya filsafat Indonesia, filsafat Nusantara terutama itu kan penuh dengan bahasa simbol Bang. Ya kan, semua dimunculkan ceritakan dengan simbol. Kalau di filsafat Indonesia, karena tidak ada sesuatu yang langsung terbuka begini-begini. Nah, ajaran orang tua yang dilakukan turun-temurun bahwa kita harus selalu berlaku baik, selalu beribadah, menjalankan aktivitas ritual misalnya yang baik-baik kayak puasa, menahan diri, nahan amarah, itu kan segala hal yang baik kan Bang? Nah, hal yang baik itu bagaimana cara melakukannya? Lalu kemudian orang tua zaman dulu menguncinya dengan kita melakukan ini, maka kita sedang mendekatkan diri dengan sedulur papat. Maka sedulur papat limo pancer bersatu, kita bisa selamat. Nah, tapi kan sebenarnya yang membawa keselamatan ya karena kita sudah berlatih menahan diri, berlatih menahan emosi dengan puasa itu. Oke. Cukup menarik ini kawan UGM ya kalau menyimak paparan Mbak Iba. Jadi pertanyaannya adalah kalau sudah panjang lebar disampaikan tadi, ini sebenarnya apa? Hal yang positif atau negatif dan apakah ini juga relevan tadi yang saya tanyakan di akhir. Ilmiah tidak. Tadi kan pertanyaan itu belum dijawab ya. Ilmiah tidak, ilmiah. Karena itu dilakukan dengan metode ilmiah. Ada hitung-hitungannya tadi itu ya. Metode apa yang dilakukan ya? Metode observasi. Metode penelitian itu kan banyak. Artinya saya meyakini bahwa ajaran filsafat Jawa itu dilakukan oleh leluhur-leluhur kita dengan metode-metode yang baik. Metode Titan itu kan sebenarnya metode observasi kan Bang? Iya. Nah, metode yang dipakai oleh leluhur kita dalam menjawab persoalan-persoalan itu adalah dengan metode Titan itu atau observasi, mengandalkan pengalaman empirik, melihat segala sesuatu yang ada.
Nah, sekarang di era modern seperti sekarang ini relevan atau tidak? Kalau saya begini, dalam konteks nguri-uri kebudayaan gitu ya, melestarikan budaya, maka hal semacam ini harus dipahami oleh generasi muda. Tetapi memahaminya dengan apa namanya? Dengan nalar ya, dengan logika. Seperti tadi saya bilang bahwa ya kita mau ikut petungan Jawa atau tidak, yang namanya puasa, mengendalikan hawa nafsu segala macam. Ya kita kalau puasa mutih, nggak makan garam, nggak makan gula selama berapa hari kan juga baik untuk kesehatan. Begitu saja lah logikanya kan. Nah, masalah yang lainnya ada dampaknya atau berhubungan atau tidak, ini nanti tergantung. Karena pada waktu kita berbicara tentang titen itu benar atau tidak juga nggak bisa 100%. Misalnya gini Bang, saya niteni nih, langit gelap, berarti sebentar lagi hujan. Ya. Itu kan juga titen sebenarnya. Tapi apakah kemudian pasti akan hujan? Enggak juga, kadang-kadang gelap, saya udah siap-siap, nggak jadi pergi, ternyata terang lagi. Atau ada Mbak Rara tadi ya? Ada Mbak Rara gini. Misalnya begitu. Artinya kan ilmu titen itu juga bisa kita jadikan pegangan, tetapi kita juga tidak bisa meyakini 100% menyerahkan hidup kita terhadap hitung-hitungan itu. Jadi yang paling baik menyikapinya adalah begini, kayak orang kalau udah mendung berarti sebentar lagi hujan, maka yang harus saya siapkan adalah saya bawa payung kalau mau saya pergi. Antisipasi. Jadi seandainya toh hujan, saya sudah bawa payung gitu. Hujan pun nggak masalah. Tidak hujan pun nggak masalah, tapi saya tetap pergi, gitu kan Bang. Nah sama seperti hitung-hitungan itu, misalnya di ramalan zodiak ataupun ramalan weton ya Bang ya. Dihitung nih bahwa saya saat ini hati-hati kesehatan. Perhatikan arah selatan misalnya seperti itu. Betul. Ya yang kayak gitu ya kita yakini aja sebagai bentuk kewaspadaan. Oke, hati-hati masalah kesehatan. Oke, berarti saya harus benar-benar jaga vitamin. Apalagi sekarang musimnya nggak jelas. Nah, misalnya seperti itu. Bukan berarti kemudian itu kita pegang 100% karena ilmu titen juga bisa meleset. Namanya juga melihat observasi dari apa yang ada, pengamatan. Jadi tidak bisa 100% kita yakini. Jadi kalau seandainya saya diramal gitu kan, kadang-kadang ada tuh lihat ramalan-ramalan sekarang kan juga banyak ya, zodiak, weton, tarot misalnya. Yang baik-baik kita amini. Oke, saya dapat ramalan mau dapat rezeki banyak, amin mudah-mudahan. Tapi kalau nanti ramalannya agak kurang baik, gangguan lambung misalnya, minggu ini waspada gangguan lambung, berarti saya harus hati-hati makanan. Kalau toh sehat ya nggak apa-apa kan, berhati-hati makanan gitu. Tapi kalau misalnya ternyata beneran ya saya sudah mengantisipasi. Berarti penyikapannya kembali ke masing-masing individu Mbak Iva ya. Kita harus bijaksana menyikapi itu. Oke, gitu. Cukup menarik. Jadi dari diskusi kita dari awal hingga akhir mungkin Mbak Iva bisa memberikan pesan-pesan kepada kawan UGM nih. Kaitannya tadi zodiak, weton dan kaitannya dengan ilmu pengetahuan modern sekarang bagaimana? Oke, satu hal yang ingin saya sampaikan pada kawan UGM bahwa yang namanya ilmu apapun gitu ya, itu tuh memang selalu didasarkan pada kajian-kajian. Selalu didasarkan pada metode-metode untuk bisa memunculkan itu, termasuk ilmu filsafat Jawa begitu ya. Jadi ada metode-metode yang dipakai untuk bisa menjelaskan ilmu ini. Maka kemudian kalau dibilang hitungan weton dan lain sebagainya itu nggak ilmiah segala macam, ya bisa kita tarik itu dari sisi ilmiahnya gitu kan, dari sisi kosmologinya. Lalu berikutnya bagaimana kita melihat dan mensikapi ramalan-ramalan weton dan lain sebagainya, ya kita harus bijak melihat itu. Segala sesuatu yang ada itu tidak boleh hanya kita lihat dari satu sisi, tapi harus muter. Ini critical thinking itu harus benar-benar kita perhatikan bahwa kalau saya mendapatkan ramalan seperti ini, berarti saya harus mengantisipasi seperti ini. Tidak kemudian dipercaya 100%, tapi pakailah itu sebagai bentuk warning. Peringatan bahwa saya harus hati-hati, kayak orang mendung tadi niteni langit hitam itu tandanya mau hujan, nah kayak gitu. Jadi tetap menerima segala sesuatu dengan bijak, bisa mencikapi segala sesuatu dengan bijak, dan selalu berpikir optimis terhadap hidup kita sendiri. Betul, gitu. Iya. Itu poin utamanya kawan UGM, pesan dari Mbak Iva tadi harus selalu bijak menyikapi tanda-tanda alam lah pokoknya. Yang dari leluhur begitu tinggi ya Mbak Iva ya, budaya terutama di budaya Jawa tadi.
Baiklah Mbak Iva, terima kasih waktunya ngobrol-ngobrol dalam UGM Podcast. Makasih Abang. Ilmunya cukup bermanfaat, membuka wawasan baru bagi saya dan juga kawan UGM yang lain. Terima Lain kasih. waktu kita bisa lanjutkan Mbak Iva di lain Boleh. kesempatan. Diundang lagi ya. Insya Allah ya nanti dengan tim yang akan mengundang ya. Oke, makasih. Baik kawan UGM, akhirnya kita harus tuntaskan sampai di sini perbincangan kita, ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak Dr. Iva Aryani SSM Hum, pakar filsafat Jawa dari Filsafat UGM. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Satria Nugraha bersama seluruh tim yang bertugas di dalam UGM Podcast mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan bye-bye. Belum promosi loh.